Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Hilang 2 hari, gadis penjual goreng ditemukan sudah tidak bernyawa. Setahun buron, pelaku jambret perhiasan emas di Padang ditangkap polisi. Korban keracunan di SMP swasta di Pasaman bertambah. Setelah mencari selama 2 hari, gadis penjual goreng keliling yang bernama Nia Kurniasari dan baru berusia 18 tahun, warga Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, akhirnya ditemukan tim SAR bersama warga pada Minggu sore. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur di tanah di areal perkebunan warga. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang untuk diotopsi. Diduga, Nia Kurniasari adalah korban pembunuhan. Sampai saat ini tim dari Reskrim melakukan penyelidikan dan kami meminta untuk keluarga korban juga diminta keterangan sehingga menambah bukti-bukti lainnya sekaligus keterangan-keterangan dari para saksi yang melihat anak ini pada saat berjualan 1-2 hari sebelumnya itu bisa kita mintai keterangan. Hilangnya korban berdasarkan laporan pihak keluarga. Biasanya, korban berjualan goreng yang diambil dari tetangganya mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga menjelang maghrib atau sekitar pukul 6:30 malam. Namun hingga pukul 22 WIB, korban belum juga kembali. Karena cemas, keluarganya memberitahu para tetangga dan mencarinya pada malam itu juga. Namun hingga subuh, korban tidak ditemukan. Pencarian dilanjutkan pada Sabtu pagi. Warga menemukan jilbab dan pembungkus goreng di semak-semak pinggir jalan sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Penemuan korban yang menghebohkan ini hingga Senin sore masih dalam penyelidikan Polres Padang Pariaman. Keluarga berharap polisi segera mengungkap pelaku yang tega membunuh dan mengubur korban. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sejumlah petugas kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang melanda 2 rumah permanen di Jalan Tui, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang pada Minggu sore. Dinas Pemadam Kebakaran Padang yang menerima laporan segera meluncurkan mobil pemadam dari Posko 4 yang letaknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Berselang 15 menit kemudian, petugas telah beraksi memadamkan api. Upaya pemadaman berlanjut dengan kedatangan beberapa mobil pemadam kebakaran yang berasal dari kantor Dinas Pemadam Kebakaran yang berfungsi sebagai posko. Berselang 1 jam kemudian, kobaran api berhasil dikuasai petugas dan secara perlahan mulai padam. Dinas Pemadam Kebakaran sengaja mengerahkan semua mobilnya ke lokasi karena yang terbakar merupakan gudang kapuk dan terletak di daerah yang padat permukiman. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Pemilik rumah dan keluarganya tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka telah hangus terbakar. Jadi setelah itu kami berangkatkan yang di pos 4 dan dari Mako dan di pos 1. Alhamdulillah dapat kami atasi. Jadi penyebaran api dapat kita lebih kurang 500 juta. Penyebab kebakaran diduga dari api yang berasal dari gudang kapuk yang berada di lokasi. Walau demikian, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Alfi melaporkan dari Padang. Batu grip pemecah ombak yang dibangun pemerintah sepertinya tak banyak membantu. Buktinya,
abrasi pantai Pasir Jamba masih tetap terjadi. Bahkan dalam setahun terakhir, lebih dari 30 meter pasir di pantai itu telah menjadi lautan. Kondisi ini diperparah dengan anomali cuaca yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Angin kencang dan ombak besar kerap menghantam objek wisata Pasir Jamba. Pohon cemara yang ditanam sebagai upaya untuk menghindari abrasi juga tak berfungsi. Puluhan pohon itu tumbang karena tanah tempat akarnya bertahan luruh di bawah air laut. Abrasi juga mengancam rumah warga dan puluhan pondok-pondok wisata tempat warga berjualan. Sebelum dihantam abrasi, Pasir Jamba terkenal dengan pantainya yang luas. Jika pasang surut, pengunjung bisa menjelajahinya hingga 200 meter. Namun jika pasang naik, air laut akan menutup pantai hingga setengahnya. Namun kini, kondisinya sangat berbeda. Jika pasang laut naik, maka pondok wisata pun ikut terendam air laut. Kondisi ini telah dilaporkan warga berulang kali ke pemerintah dan telah berulang kali pula ditinjau pejabat terkait. Kalau penanganan lanjutan secara fisiknya belum, tapi secara kedatangan dari pihak terkait sudah. Kalau tidak secepatnya diatasi, kemungkinan ya kita ini habis gitu. Kalau untuk rumah, 2 rumah. Pedagang yang berjualan di lokasi wisata ini sekitar 10 pedagang. Panjang terdampak sekitar 500 meter. Yang ditanam Pemko dulu itu udah tidak ada lagi cemaranya. Pemerintah harus bekerja cepat untuk menanggulangi abrasi di pantai Pasir Jamba ini. Jika tak segera dituntaskan, maka pantai Pasir Jamba hanya akan tinggal kenangan. Alfi melaporkan dari Padang. Kejadian bencana banjir dan longsor pada bulan Maret lalu di pesisir selatan menghancurkan sejumlah bangunan, salah satunya adalah masjid di Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti, Kecamatan Sutera. Agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, warga Kampung Langgai bergotong royong membangun kembali masjid yang hancur di lokasi yang tidak jauh dari tempat semula. Warga secara bersama-sama menyiapkan batu-batu sungai yang akan dijadikan sebagai pondasi bangunan masjid. Bermodalkan infak dan sedekah masyarakat di pesisir selatan, khususnya di Kecamatan Sutera, warga mulai membangun kembali masjid itu. Bila menunggu perbaikan dari pemerintah akan membutuhkan waktu lama, sebab pencairan bantuan harus melewati beberapa tahap. Saat ini, warga memanfaatkan musola yang ada untuk beribadah. Namun karena ukurannya yang kecil, tidak cukup menampung jemaahnya saat melakukan sholat Jumat. Namun untuk hari ini ditinggalkan semua pekerjaan pribadi dan bersama-sama goro bersama mengabaikan kegiatan lain dan fokus untuk mencari material untuk rencana pembangunan masjid tersebut. Kejadian banjir dan longsor pada bulan Maret lalu di kecamatan ini mengakibatkan 1 masjid, 1 bangunan serbaguna, 7 rumah hancur tak bersisa, dan 10 orang meninggal dunia. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.